Alhamdulillah. Sampai juga kita di masjid lupa Kang. Yuk, sholat yuk. Ya iyalah kita sholat, namanya kita ke masjid. Iya. Ayo kita keluar. Yuk. Insyaallah, alhamdulillah. Biasa. Iyalah wudu apa pula. Uduk, kita sholat. Iya bang, wudu bang. Wudunya lu. Apa sih? Wah, segar. Salah aja. Apa lagi? Wudunya ke salon dulu. Loh, kan udah udah betul. Macam mana lagi apa? Basahin muka, tangan, rambut. Ini rambut. Nah, rambut. Kuping. Salah wudunya. Kau sok paten kali lah kamu. Abang bilang bandel. Salah bang wudunya. Jadi mau mana? Kan yang penting muka, Wak. Tangan. Iya, dia wudunya airnya harus sedikit aja. Yang kedua, bang baca bismillah. Lagian pun airnya banyak. Ya sayang nggak dimanfaatkan. Kalaupun banyak nggak boleh boros-boros buang air. Bandel aja bang. Banyak itu di apa? Di apa namanya? Di sumur. Jangan ikuti orang. Ini kan cara belajar sunnahnya tuh ya gitu wudunya dengan air yang sedikit. Kata cara yang benar gitu loh. Macam kayak baru kau dapat ilmu sedikit ayo sok paten kali lah. Bukan bang bilang bandel lah bang. Yang penting gini wudunya. Nih aku tengoknya. Muka, tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa Ustaz? Saya Ustaz. Masya Allah. Ini Ustaz bandel kali Ustaz. Mau apa? Sholat? Iya Ustaz. Ada apa? Wudunya asal-asalan Ustaz. Wudunya? Asal-asalan. Kenapa dia rupanya? buang airnya sampai apa? Boros sekali. Boros. Sayang lah saat air banyak nggak dimanfaatkan. Mana ya? Udah saya bilang Ustaz, wudu tuh sedikit aja ya. Masya Allah, banyak iya. air. Jadi ada orang beribadah tapi pahalanya berkurang. Salah satunya karena ibadahnya itu rusak. Tuh bener. Contohnya adalah berwudu ini. Berwudu itu pahalanya banyak, tapi ketika salah dalam mempraktekannya, yaitu membuang air banyak-banyak, maka akan mengurangi nilai pahala. Kalau kata Nabi SAW, beliau mengatakan la tusrif wa in kunta fil ma'il jari. Jangan berlebihan dalam berwudu walaupun kamu berada pada air yang mengalir. Jadi nggak boleh, sedikit aja, kecil aja, misalnya segini aja kan udah bisa ini. Nggak mesti sampai semua sini. Ini terbuang, iya, gitu. Dia bilang Ustaz biar kayak orang itu Ustaz punya air saat bapak. Pahalanya berkurang. Terus apalagi masalahnya? Wudunya asal-asalan Ustaz, main-main bar aja Ustaz. Iya. Jadi Gak pakai bismillah. wudu itu syarat sah sholat ya. Allah itu tidak menerima sholat seseorang kalau tidak dia berwudu gitu kan. Dan wudunya itu juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Coba dulu apa? Nih, tahu nih, kamu praktekkan dulu cara wudu. Buka dulu apanya? Pecinya dibuka. Yang pertama baca bismillah ya. Karena Nabi SAW mengatakan sambil apa ya? Sambil mencuci kedua tangan kanan dan kiri, sampai disela-selakan jari, sambil membaca bismillah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah wudu kalau tidak membaca bismillah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah 3 kali kita cuci, baru kita kumur-kumur dan masukkan air ke dalam mulut dan hidung bersamaan, kumur-kumur buang. Kemudian di istinsyak ya, istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan dengan dorongan yang kuat. Lakukan sebanyak 3 kali ya, kumur-kumur buang, kemudian istinsyak seperti itu. Itu namanya istinthar ya. Istinthar itu mengeluarkan air dari hidung dengan dorongan yang kuat ya, sampai 3 kali. Kemudian setelah itu baru mencuci kedua atau mencuci wajah ya, dari sempurna, dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Apabila jenggotnya ada, maka yang jenggotnya sedikit itu jenggotnya harus basah semua. Lakukan sebanyak 3 kali secara merata, dia semuanya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW bahwa beliau mencucinya secara merata dan menyeluruh. Bahwa salah wajhahu thalathan, dalam hadis disebutkan beliau mencucinya atau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Sebagaimana Allah kutip juga dalam Al-Quran beliau Allah SWT mengatakan faksilu wujuhakum, cucilah
wajah kalian. Kemudian kedua tangan sampai ke siku, ya. Nah, pelan-pelan saja sampai ke siku merata. Kemudian sela-selakan jari kita, sikunya harus yang belakang ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kiri juga dilakukan hal yang sama. Sikunya pastikan bagian belakang terkena. Kemudian sela-selakan jari. Harus semua anggota wudhu itu tercuci dengan sempurna. Baik, setelah itu sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, basuhlah kepala. Jadi kepala itu hanya membasuh, basahi saja tangan, kemudian kedua tangan diletakkan di rambut yang bagian depan, kemudian tarik sampai ke pertengahan leher, kemudian balikkan lagi, kemudian masukkan ya seperti itu. Telinga dibersihkan 1 kali saja. Setelah itu baru mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi caranya sebetulnya bebas saja, tidak harus dari ujung jari, tapi yang jelas semuanya dari mulai ujung jari, telapak kaki, kemudian tumit dan pergelangan tangan, pergelangan kaki itu harus sempurna. Sela-selakan jari ya, lakukan sebanyak 3 kali. Dan sekali lagi kita katakan bahwa berwudu itu tidak perlu menggunakan air yang banyak, sedikit saja sudah cukup seperti ini. Ya, lakukan seperti yang tadi lakukan di sebelah kanan, tumitnya jangan lupa, dan boleh sesekali dinaikkan ke atas betis sedikit ya, dibersihkan, itu dibolehkan karena disebut dengan istilah tahjil, yaitu menambah cahaya nanti di hari kiamat, cahaya bekas wudhu kita. Baik, Masya Allah, seperti inilah tata cara berwudhu ya. Setelah selesai berwudhu membaca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, boleh juga ditambahkan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin.